Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di season 7, episode ke-17. Di video-video sebelumnya, kita sudah belajar dengan mata kita sendiri untuk melihat kebesaran Allah kita melalui semua yang diciptakannya. Tampaklah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dalam segala hal. Ternyatalah kita menjadi sebutir debu pun tidak layak di hadapan Allah. Apakah kita masih belum mau membuka mata hati kita? Marilah, bersandarlah pada anaknya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus yang telah memperlihatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, yang oleh karena peristiwa itu, Dia telah menjadikan kita semua sebagai anak-anak Allah, bukan sekedar debu lagi. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang baik, pada hari ini kami hendak meneruskan belajar mengenai intisari penciptaan yang Engkau lakukan. Dengan demikian, semakin melengkapi pemahaman kami, sehingga kami menyadari bahwa kami hanyalah makhluk ciptaan-Mu dan kami tidak memiliki alasan untuk dapat menyombongkan diri, terlebih di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami bila kami sering lupa akan eksistensi kami ini, ya Tuhan. Hari ini, hari yang masih Engkau beri untuk kami jalani, kiranya Engkau menyertai kami, sehingga kami dapat memperoleh rezeki yang berasal dari Engkau saja. Kesehatan kami dan seluruh saudara-saudara yang mendengar kanal ini, kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua pembelajaran kita, dari video-video sebelumnya, kita mendapat suatu kesimpulan bahwa dari 6 kriteria tentang pencipta, hanya Allah kita yang memenuhi syarat itu. Semua terbukti melalui kesaksian Alkitab. Di episode ini, kita melihat satu hal lagi yang sangat penting kita teliti, yaitu kemahaadilan Allah. Dengan mengenal Allah dari 2 kriteria yang merupakan hasil terobosan mata batin, yaitu berintegritas serta memiliki alasan untuk melakukan penciptaan, maka kita dapat melakukan pemeriksaan terbalik terhadap kemahaadilannya. Iya, kemahaadilannya harus kita cross-check dengan mata batin. Tidak cukup hanya melalui mata lahir kita. Kemahaadilan Allah itu seperti apa? Mengapa Dia harus maha adil? Apakah Allah hanya menerapkan pelaksanaan hukum secara hitam putih semata? Kalau mengenai Dia harus yang awal dan Dia harus yang akhir, serta Dia harus maha kuasa, memang sudah merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan lagi. Mutlak Allah harus seperti itu.
Di dalam kemahaadilannya, Allah memperlihatkan bahwa semua harus mengikuti ketetapannya, hukumnya, kata-katanya, atau firman-Nya. Ini hanya memiliki sebuah arti, bahwa Allah tidak ingin ada pelanggaran terhadap hukumnya. Pelanggaran terhadap hukumnya hanya menghasilkan suatu akibat, yaitu kerusakan. Di dalam skala batin, kerusakan itu adalah dosa. Di balik ini, Allah tidak menginginkan adanya dosa. Ini hanya berarti Dia Maha Suci atau Maha Kudus. Jadi, kemahaadilan Allah berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia Maha Suci atau Maha Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita simpulkan pencipta yaitu Allah kita, di dalam kesempurnaannya Dia memiliki hal-hal yang sangat dan sangat mendasar pada dirinya yang dapat disebut sebagai karakteristik Allah, yaitu yang pertama, Maha Kekal, yang artinya awal dan akhir segala sesuatu di dalam framing waktu Allah sendiri. Yang kedua, Maha Adil. Dia setia menerapkan hukumnya yang mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, Maha Kuasa. Artinya, dalam segala hal, Allah mampu melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri yang dibatasi oleh dirinya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena Dia membutuhkan. Memanglah Allah tidak terbatas. Di dalam segala hal, manusia tidak akan bisa melampaui semua batas-batas ciptaannya. Sekali lagi, batas-batas ciptaan Tuhan, ya, tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Hal ini disebabkan manusia itu terbatas. Makhluk yang terbatas tidak akan mampu memahami pekerjaan Allah yang sempurna, yang tidak terbatas itu. Yang keempat, Maha Kasih. Dia mencintai dan memelihara seluruh ciptaannya. Yang kelima, Maha Suci atau Maha Kudus, yang mana Allah tidak bisa melihat dosa. Kelima poin ini semua bisa dirangkai dan diganti menjadi satu kalimat. Allah itu maha sempurna dan maha mulia. Itulah Allah kita. Allah yang sempurna di dalam dirinya sendiri dan tidak memerlukan apa-apa dari luar dirinya. Kelima karakter dasar Allah ini, bila kita merasakannya melalui ciptaannya, maka semuanya terlihat sangat harmoni. Dari sini kita bisa memahami, ya, kelima karakter Allah itu saling berhubungan dengan sempurna yang memperlihatkan kelima karakter itu hidup. Ya, Allah kita adalah bentuk kehidupan yang sempurna. Berdasarkan semua pembelajaran kita di atas, bisa ditarik kesimpulan, proses penciptaan hanya terjadi karena Allah ingin mengekspresikan kemuliaannya di dalam ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, apa kesimpulan yang harus kita ambil dari pembelajaran kita tentang proses kreasi yang sempurna yang sebanyak 6 bagian ini?
Bila kita merenung, galaksi kita bagaikan sebutir debu di angkasa raya yang berisi 50 bahkan sampai 170 miliar galaksi yang lain dan masih terus mengembang. Matahari kita sendiri hanya merupakan satu dari 100 miliar lebih dari bintang-bintang atau matahari-matahari yang lain yang ada di galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti. Dan matahari kita mampu berisi minimal 1 juta buah bumi. Sungguh suatu hal yang tidak terbayangkan. Dan semua dalam pemeliharaan Allah. Demikian juga dengan bumi kita yang sangat indah. Yang kesemuanya ini hanya untuk mendukung kehidupan manusia. Tubuh kita yang memiliki sistem metabolisme yang semua berlangsung dengan sempurna juga. Ternyata itu untuk mendukung kehidupan manusia. Seluruh ciptaan Allah ternyata berada di dalam pemeliharaan Allah. Ini terlihat dari keteraturan yang sangat sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita sebagai debu pun tidak layak di mata Allah. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Pencipta kita tetap memelihara kita. Semua hanya karena kasih-Nya yang berkelimpahan di dalam diri Allah. Dia sangat memperhatikan semua keperluan kita, karena Dia tahu yang kita butuhkan. Dia mengenal kita dengan sangat baik. Pertanyaannya, apakah saudara mengenal diri saudara sendiri? Sedalam apakah pengenalan saudara itu? Apakah saudara-saudara mengenal Dia, Penciptamu, Allahmu? Apakah saudara tidak peduli akan Dia? Mau sampai kapan? Bila saudara menyadari bahwa saudara tidak mengenal Dia secara mendalam, percayalah, saudara sebenarnya tidak mengenal dirimu sendiri. Bila saudara mengatakan bahwa saudara tidak peduli akan Dia, percayalah, saudara pasti juga tidak peduli pada dirimu sendiri. Jangan menunggu-nunggu lagi, saudaraku, karena engkau tidak tahu kapan waktumu tiba. Dan engkau tidak bisa kelak mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan penghakiman tahta Kristus. Jangan keraskan hatimu. Bertekuk lututlah di kaki Yesus Kristus. Akuilah Dia sebagai Tuhanmu. Biarkanlah Dia menguasai hidupmu, maka Dia akan menjadi jurumudi dalam hidupmu. Segala duka nestapa dalam hidupmu, bawalah ke Yesus Kristus. Dia akan menghapus setiap tetes air matamu. Hidupmu akan dituntunnya ke sorga mulia. Dia tahu jalan ke sana. Tak seorang pun manusia yang pernah hidup di bumi ini yang tahu jalan ke sana. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang tahu jalan itu. Karena dari situlah Dia datang. Seperti Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, penguasa hidup kami memohon ampun atas segala ketidakpedulian kami atas Engkau, sikap tutup mata kami atas Engkau, dan menganggap Engkau tidak pernah ada, seolah kami mampu menguasai hidup kami. Tetapi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus membuka mata kami melalui pembelajaran kami pada hari ini. Ternyatalah segala sesuatunya di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri ya Tuhan, karena kami tahu bila kami melangkah sendiri, di depan kami hanyalah jurang kebinasaan. Biarlah Engkau sebagai pengemudi hidup kami berserah atas segala kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.